Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat database dengan SQL query. Oke, langkah pertama, tekan tombol Windows, kemudian ketikkan XAMPP. Oke, tekan tombol Start pada Apache dan MySQL. Oke, kemudian tutup XAMPP, tekan kembali tombol Windows dan ketikkan cmd. Oke, tekan cmd. Nah, kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini. Untuk query pertama itu kita ketikkan cd titik enter, cd titik enter. Nah, untuk cd ini artinya change directory. Nah, kenapa dua kali? Karena dia folder awalnya itu ada di user, ya di sini namanya Harries2Go. Kemudian ketika kita ketikkan cd, nah dia berpindah ke user. Kemudian kita ketikkan sekali lagi dan dia pindah ke C. Nah, kenapa kita pindah ke C? Karena folder XAMPP itu ada di C di sini. Oke, kemudian kita tuliskan cd XAMPP ter cd MySQL cd bin. Nah, setelah sampai di sini ketikkan MySQL -u root -p. Nah, ini berarti kita masuk sebagai MySQL -u sebagai usernya root -p. Nah, karena di sini passwordnya kosong, jadi tidak perlu diketikkan apapun, juga ditekan enter. Oke, karena passwordnya kosong, tekan enter. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah berhasil masuk ke dalam database MySQL. Kemudian tinggal kita ketikkan show database untuk melihat database yang ada di dalam MySQL. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi di sini ada cache, juga ada beberapa database yang memang sudah saya buat sebelumnya. Nah, sekarang kita mau membuat database baru dengan cara create. Kita ambil contoh di sini, create database SD. Nah, sini query oke, kemudian kita ketikkan kembali show database. Oke, sudah muncul ya. Jadi sini SD, ini SD. Kemudian kita pilih use SD. Nah, di sini kita mau membuat tabel. Karena nanti tabelnya akan kita join, berarti nanti ada sekitar 3 tabel. Nah, untuk tabel pertama itu kita pakai namanya siswa. Jadi create tabel siswa. Oke. Kemudian di sini nomor induk siswa. Nah, kemudian di sini ini untuk nama kolom pertamanya. Sebentar. Nah, di sini kolom pertamanya, kemudian tipe data kita buat di sini integer. Kemudian panjang data yang bisa disimpan kita pakai di sini 5, not null, kemudian kita tuliskan nama. Tipe datanya varchar saja kita pakai, karena nama panjang biasanya 30, not null. Untuk tabel pertama, karena sebagai latihan, usahakan itu jangan menggunakan kolom yang terlalu banyak. Di sini kita pakai nomor induk siswa, nama, kemudian ID, ortu. Kita pakai varchar saja, ini 5, not null.
Oke, tarik lagi nih 0. Kemudian karena kita mau menggunakan tabel MBG, berarti di sini kita namanya ID menu. Oke, kemudian nomor induk siswa sebagai primary key, nomor induk siswa. Oke, berarti ingat ya, di sini ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom. Oke, tekan enter. Oke, di sini ada error ya. Nah, kalau misalnya error seperti ini, jangan panik. Kita coba cari dulu masalahnya di mana. Oke. Not 0. Ya, not 0. Oke. Lihat ya. Jadi di sini tidak dijelaskan tipe datanya apa dan panjangnya. Oke, ini kita perbaiki dulu. Jadi kalau memang ada error, tidak apa-apa, jangan takut. Tinggal tekan tombol atas seperti ini. Coba kita hapus lagi, contoh. Oke, seperti ini. Tekan tombol atas. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti akan muncul beberapa SQL query yang sudah kita ketik sebelumnya. Oke, ini tanda panah ya kalau di keyboard. ID menu. Tadi lupa kita pakai integer 5 not 0. Oke, primary key. Oke, tekan enter. Ya, query. Oke. Nah, sekarang kita mau masukkan data ke dalam tabel yang sudah kita buat. Jadi tinggal diketik saja insert into. Oke. Nama tabelnya siswa. Kemudian kolom pertama nomor induk siswa. Oke, di sini kita pakai 10. Oke, kemudian koma, nama siswanya Wahyu, contoh. Karena ini tipenya varchar, jangan lupa menggunakan tanda petik. Kemudian koma, ID ortu, karena tadi kita pakai varchar, kita buat jadi dia kelas, kita bilang lah kelas 8A. Oke, ini jangan lupa juga tik. Kemudian untuk kode menunya itu kita pakai 20. Oke, seperti ini. Oke, bentar. Nah, kalau error seperti ini tidak apa-apa, jangan takut, seperti tadi saya bilang. Kita coba lagi perbaiki di mana yang salah. Oke. Ini. Nah, di sini ada yang kurang ya. Apa yang kurang? Valus. Nah, ini tekan enter. Nah, query oke. Jadi jangan takut salah ya kalau misalnya query ini mungkin ya namanya kita menggunakan kode, mungkin sering banyak salahnya. Nah, kemudian kalau mau melihat data tadi yang sudah kita ketik masuk atau tidak bagaimana? Nah, di sini kita tinggal ketikkan show tables di koma enter. Nah, sudah ada tadi tabel siswa yang kita buat. Kemudian kalau ingin memunculkan data yang sudah kita ketikkan tadi, select from siswa. Oke, sudah muncul ya. Jadi di sini udah betul 10 Wahyu 8A 20. Ini valusnya ketinggalan, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kalau ingin menambahkan data lagi, tinggal tekan tanda panah atas pada keyboard. Oke. Nah, seperti ini tinggal kita edit saja. 11
Rina contohnya 8B 21. Kemudian sekali lagi 15 Budi MC 22. Kita masukkan sekali lagi. Oke. 15 Wowo 8D 23. Oke, tekan lagi atas. Nah, show. Select from aja. Oke, sudah ada 4 data yang masuk ke dalam tabel yang kita buat tadi. Oke, selanjutnya kita mau buat tabel orang tua. Oke, biar cara cepatnya langsung seperti ini. Oke, tinggal kita hapus saja. Tapi ini terlalu panjang ya. Kita untuk tabel orang tua kita buat 2 kolom saja. Jadi tabel ortu berarti ID ortu kita samakan dengan yang ini, integer 5 not 0, kemudian nama ortu varchar karena nama panjang jadi 30, sorry, not 0 primary key ID ortu. Oke, dicek terlebih dahulu ID ortu integer 5 not 0, nama varchar 30 not 0 primary key. Oke, enter. Oke, query oke. Sekarang kita mau lihat tabel yang sudah kita buat. Nah, ini tabelnya sudah ada. Nah, kemudian kalau ingin melihat data yang sudah diinput, nah seperti ini. Oke, kita coba select from ortu. Nah, di sini kosong ya, karena memang kita belum masukkan data apa-apa ke dalam tabel ortu. Nah, jadi di sini tinggal insert into ortu. Nah, karena tadi tipe datanya integer, berarti ID ortunya kita sama. Nah, di sini kan salah nih. Nah, ID ortu itu kan kalau sebelumnya kita menggunakan varchar kan. Nah, di sini saya jadinya integer. Nah, ini kita perbaiki dulu. Berarti kita pakai nah, tipe datanya kita ubah dulu. Berarti tipe data di tabel ortu itu kita ubah jadi pakai codingnya itu alter table ortu modify column ID ortu varchar berapa tadi? 5 ya? 5. Oke, sorry, jangan lupa tanda kurungnya. Oke, nah, oke. Nah, di sini sekarang kita coba input lagi datanya, insert into ortu. Kita pakai ini 8A. Oke. Nama ortunya kita ganti jadi misalnya
Prabowo. Oke, enter. Wait, apalagi ini yang salah. Oh ya, Falus. Aduh, selalu lupa. Falus. Enter. Oke. Ini tinggal disesuaikan aja. B. Kemudian nama orang tuanya di sini Megawati. Kemudian 8C Anies. Kemudian di sini Ahok. Oh, nah ini karena tadi 8C sudah kita gunakan, ini dia kasih tahu ya, duplikat. Oke, kita ganti jadi 8D. Enter. Nah, sekarang kita lihat isi data dari tabel ortu. Oke, sudah muncul ya. Jadi sudah muncul. Kemudian kita mau bikin tabel MBG. Oke, MBG. Create. Ini kita pakai coding yang sudah ada aja dari ortu tadi. MBG. Kemudian ID menu ya, kita cek betul, tipe datanya integer 5. Oke, di sini menu saja, menu. Oke, 30 primary key-nya ID menu. Oke, query-nya oke. Sekarang kita insert into MBG Falus, jangan lupa ID. Oh enggak, begini. Kemudian ID menunya kita samakan dengan yang ini. Oke, atau kita munculkan kembali saja biar lebih gampang tabel yang di atas. Select from siswa, enter. Oke, biar lebih gampang, insert into MBG Falus. Karena dia pakai integer tadi waktu kita buat, berarti langsung aja 20, kemudian menunya 2 nasi plus ayam bakar ini, enter. Oke, lanjut, kita pakai 21 nasi lele goreng, enter. 22 nasi telur gulung, enter. Kemudian 23 nasi ikan apa ya, ayam goreng. Oke, sekarang kita lihat isi dari tabel MBG. Oke, muncul ya. Oke, kemudian select from to. Nah, select from siswa. Oke. Sekarang kita mau menambahkan, misalnya kita mau tambah kolom baru di siswa misalnya. Nah, itu bisa pakai kode alter table, misalnya
siswa, kita mau tambahin kolom apa ya, add, kemudian kelas, misalnya integer, ini 5 aja ya. Kelas atau umur ya? Umur aja lah, umur misalnya integer, koma, enter. Nah, ini kalau misalnya kita jalankan select from siswa, nah maka di sini dia ada 0 karena datanya tadi kan belum ada tuh, karena tadi kan kolomnya belum kita buat. Nah, jadi ketika kolomnya dibuat, data di sini jadinya 0. Artinya apa? Artinya kosong. Nah, jadi di sini kita mau update dulu datanya. Oke ya, kita update. Untuk perintahnya update. Nama tabelnya siswa, set umur, misalnya karena tadi kita pakai integer, langsung aja sama dengan misalnya umurnya 16. Oke, where nomor induk siswa sama dengan 10. Oke, seperti ini langsung aja. Oke, kita coba update siswa, set umur 16, where nomor induk siswa 10. Nah, kenapa ini dipakai nomor induk siswa? Karena ini yang jadi primary key-nya. Oke, kita tekan enter. Oke, jadi kalau misalnya kita munculkan, nah berubah tuh dia. Nah, jadi 16. Oke ya, kemudian ini kita edit lagi semuanya. Jadi ini ada yang 17. Oke, kemudian ada yang ini 17 juga, kemudian ada yang 18. Oke, tanya sudah berubah. Nah, jadi kalau misalnya poin utamanya itu tadi kita sudah belajar bagaimana caranya create, kemudian bagaimana caranya read, kemudian bagaimana caranya update. Nah, kemudian sekarang kita mau belajar bagaimana caranya delete. Nah, kita akan mendelete, siapa ya kita delete? Wowo ya. Kita akan delete Wowo di sini. Jadi perintah delete itu gampang. Tinggal delete. Oke. From. Oke, misalnya di sini. Atau kita tambahkan dulu satu data. Ini jangan kita ganggu lagi. Karena tadi kan di MBG itu sudah ada 4 semua ya. Nah, jadi mungkin di sini kita tambahkan aja insert into, kalau memang ingin menambahkan data siswa, kemudian valus di sini 10, 14, namanya Rambo misalnya. Oke, titik 2 nya jangan lupa. Aduh, hilang. Sorry. Insert into siswa valus 10, 14 Rambo, kemudian kodenya jangan lupa 8E. Ini petik juga. Nah, dia varchar, kemudian ID menunya dia 24. Ini nggak apa-apa ya kalau sama, kalau kalian mau sama, karena ini dia cuma sebagai foreign key, bukan primary key.
Kemudian di sini kita buat dia umurnya 18 juga. Oke. Titik koma. Kemudian tinggal tekan enter. Oke, query oke, coba kita munculkan. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, sekarang kita mau hapus nih, mau hapus si Rambo ini. Jadi tinggal buat perintahnya delete from nama tabel siswa, kemudian where nomor induk siswa sama dengan 10 14 enter. Sekarang kalau kita munculkan, nah jadi Rambo sudah tidak ada lagi nih ya, bisa kita lihat. Oke, ini bagian yang paling, menurut saya yang paling banyak perintahnya di modul praktikum SQL dan DML itu join ya. Jadi sekarang kita coba join. Jadi 3 tabel. Sini select from, ini siswa sudah ada, select from R2, select from MBG. Oke, jadi sekarang kita ingin menggabungkan 3 tabel ini. Nah, itu kalau untuk awal-awal kita coba gabungkan 2 saja dulu, nggak usah banyak sekali, kita gabungkan 2 saja. Nah, bagaimana caranya? Cara join. Nah, kalau misalnya di buku panduan itu kan dia sudah sampai 3 atau 4 tabel. Nah, di sini kita mau coba gabungkan 2 tabel aja dulu yang gampang. Jadi misalnya perintahnya itu select tabel yang mau digabung, misalnya tabel yang mau di-join. Nah, di sini saya mau gabungkan tabelnya nama ya, nama di sini nama dari siswa, kemudian sama namanya ortu, nama ortu. Oke, ini kita pakai 2 tabel dulu ya, 2 tabel atas ini, 2 dulu. Kemudian from. Nah, di sini nama tabel yang akan di-join, nama tabel satunya berarti siswa. Kemudian join. Oke. Nah, kemudian tabel keduanya apa? Ortu. Oke. Kemudian on. Nah, on. Foreign key-nya harus digabungkan nih di sini. Nah, gimana cara gabungkannya? Jadi kan di sini dia harus connect nih. Nah, kita tuliskan dulu nama tabel pertama, siswa, titik, ID, ortu. Oke, sama dengan gabungkan di sini. Ortu, titik, ID, ortu. Titik koma. Kemudian tekan enter. Nah, ini sudah join dia. Nah, jadi nama yang di sini dengan nama yang di sini. Tapi Pak, misalnya ingin memunculkan ID siswanya. Nah, jadi kalau ingin memunculkan ID siswanya, nah itu yang diedit di sini di bagian awal ini. Nah, ini contoh ya. Nah, ini ID ortu, di sini kita tambahkan ID siswa. Sorry. Nomor induk siswa. Nah, ini. Jadi coba kita tekan enter. Nah, muncul tuh nomor induk siswa. Nah, kalau ingin berpindah ke sebelah kiri, ini tinggal diganti saja. Selalu hati-hati dengan koma ya, karena kadang dia ini sangat sensitif key. Jadi kalau sedikit saja salah, komanya saja itu sudah error programnya. Siswa, koma, nomor induk siswa, nama ortu, oke, from siswa join ortu, oke, sudah muncul. Terus gimana kalau misalnya kita mau memunculkan 3 tabel? Nah, sekarang jadi kita mau menggabungkan
3 tabel nih. Tadi baru 2. Nah, kalau 3 tabel, gunakan coding yang sama boleh. Nah, tekan atas, kemudian kita tambahkan lagi, misalnya kita mau tambahkan menu nih, menu. Oke, di sini di nama ortu, menu boleh di sini. Jadi nanti nomor induk, nama, menu, dan nama orang tua di sini. From siswa join ortu on. Nah, ini kan sudah nih. Kemudian pada bagian ini push, kemudian tambahkan join. Nah, join mbg. Mana kodenya? Oke, join mbg. Join mbg on. Nah, kemudian digabung nih apa yang jadi codingnya itu, misalnya apa yang dia menjadi relasinya. Oke, di sini kita mau pakai yang ID menu ini ya, ID menu. Oke, sama ini ya, ID menu di mbg dan di tabel siswa. Oke, on siswa di ID menu sama dengan mbg di ID menu titik koma. Nah, maka akan muncul tampilan menunya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk praktikum SQL query. Selanjutnya kita lanjutkan buat database menggunakan PHP MyAdmin.